Hari ini aku mau membahas anime romance terbaik untuk summer 2024. Kalau kau orang yang gak suka romance, cobain dulu, nggak ada salahnya. Soalnya gini, anime fantasi atau action yang worth untuk ditonton di musim ini itu nggak begitu banyak. Jadi nggak ada salahnya untuk nyobain anime romance dulu. Ya hitung-hitung bisa nambahin referensi romansmu biar kau ngerti apa yang disukai sama lawan jenismu. Ya jelas sih, yang pasti disukai itu yang good looking kayak katanya lagu JKT. Penampilan itu menguntungkan, selalu hanya gadis cantik saja yang kan dipilih tuh jadi nomor satu. Please, 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 oh baby. Ya kayak gitulah kurang lebihnya ya. Mohon maaf suaraku jelek. Yang jelas dan yang pasti orang-orang itu nggak suka dikabedon atau dikasih kata-kata cunibyo yang norak. Kayak misalnya, di antara semua wanita cuma kamu yang bisa meluluhkan hati esku. ya itu agak norak. Jadi kalau bisa jangan yang kayak gitu. Jadi sahabat para denial baraya wibu sahabat sekalian, ayo kita bahas 3 anime romance terbaik di summer 2024. Biasanya, faktor utama aku menilai anime romance bagus atau enggak itu tergantung dari kandungan gula, drama, atau yang terakhir itu ceritanya. Karena menurutku, keunikan itu agak sulit dicapai karena ya agak susah aja gitu untuk cari yang original. Karena genre romance sendiri itu udah ada dari zaman dahulu kala. Kayak misalnya anime Gimei Seikatsu. Kalau secara sekilas, anime ini nggak kelihatan original, tapi secara konsep sebenarnya anime ini bagus banget. Animenya bercerita tentang gimana rasanya ketika keluargamu kedatangan orang baru atau orang asing yang namanya saudara tiri atau ibu tiri. Dan ceritanya di sini tentang duda yang udah punya anak, terus dia nikah lagi dengan janda yang punya anak perempuan yang cantik banget. Dan saudara baru ini berusaha untuk membangun hubungan baik dan saling menghormati dan memahami satu sama lain. Versi singkatnya, anime ini nyeritain perasaan awkward dan perasaan gak mau ngerepotin dan saling memahami satu sama lain. Jelas, anime ini dibuat khusus orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Kalau anak-anak nonton anime ini, mungkin mereka ngantuk dan mereka tidur. Kalau dibandingkan sama anime romance lain, anime ini gak ada menonjol-menonjolnya, apalagi kalau dibandingkan sesuai aset. Tapi meskipun begitu, direksi gimana cara mereka menceritakan romance atau menceritakan dramanya itu bagus banget. Gimei Seikatsu ini jelas punya cerita heavy conversation dan khusus untuk orang dewasa. Gimana cara mereka nyeritain flashback, ceritanya agak maju mundur gitu secara perspektif itu agak sulit untuk dipahami sama bocah-bocah. Jadi kalau misalnya kau bocah nonton anime ini nggak ngantuk dan kau paham sama animenya, kau pintar. Tapi kalau kau udah dewasa dan nggak paham, ya nggak apa-apa. Mungkin ini anime bukan seleramu. Kalau misalnya ngomongin anime dewasa, sebenarnya anime 2,5 Dimensional Seduction ini juga khusus orang dewasa juga. Kalau kau udah nonton animenya, kau pasti tahu kalau anime ini menceritakan tentang cowok yang suka sama karakter 2D doang. Basically dia sama kayak kebanyakan diantara kita para wibu yang gak sehat gitu. Kalau misalnya kau udah ngeliat anime ini secara sekilas, anime ini menceritakan tentang cowok yang cuma suka sama karakter 2D. Dia gak suka sama manusia beneran. Dan suatu hari ada satu cewek yang join ke ekskul wibunya dia, dan kebetulan cewek ini suka banget dengan cosplay. Anime ini dewasa bukan karena dia heavy di conversation, tapi anime ini dewasa karena anime ini mengandung unsur ecchi. Kalau misalnya kau masih bocah, aku sarankan jangan nonton anime ini karena anime ini bakal ngerusak otakmu dan kau nggak bakal suka sama anime ini. Kalau misalnya kau orang yang nggak suka dengan fanservice, saranku jangan nonton anime ini. Karena apa? Karena ya jelas, ini anime isinya banyak ecchi, ada pakaian yang minim dan ada orang yang ganti baju sembarangan. Tapi meskipun begitu, alasan aku bilang romance ini bagus karena kedua karakter utama ini punya passion yang sama. Yang dimana si cewek dan si cowok itu memperlihatkan seberapa passionate mereka dengan satu anime. Dan mereka berdua bisa jatuh cinta karena kesamaan itu. Dan menurutku di sini cosplayernya itu benar-benar idaman para wibu karena dia tahu apa yang dia cosplay dan dia tahu dan mengerti sama karakternya. Jadi dia bukan sekedar cosplay tapi dia mendalami apa yang dia cosplay. Sama juga dengan anime Makeine yang dimana karakter utamanya di sini cosplay jadi badut. Cerita animenya tentang kumpulan cewek yang ditolak sama cowok yang mereka sukai. Dan setiap cewek-cewek ini ditolak entah kenapa dan gimana caranya MC kita yang bernama Nukumizu ini ikut terseret. Padahal Nukumizu sendiri itu ya MC rasa karakter sampingan gitu. Yang seharusnya dia jadi karakter sampingan, if you know what I mean, tapi di sini dia malah terseret jadi karakter utama. Basically ini kayak Oregairu tapi lebih lucu dan lebih komedik dan ya agak jauh sih sama Oregairu tapi ya mirip-mirip dikit lah. Dan badutnya Nukumizu di sini dia ngurusin cewek yang ditolak ini dan aku yakin lama kelamaan dia bakal ngedevelop perasaan ke cewek-cewek itu. Dan ujung-ujungnya dia bakal suka sama salah satu di antara mereka dan menjadi badut lagi. Ya kalau dipikir-pikir emang Nukumizu itu badut banget kayak gua tuh badut banget gua. Kalau misalnya ngomongin Makeine, sebenarnya anime ini punya cerita yang lucu banget. Jadi kalau misalnya kau nggak suka romance karena malu dianggap kayak nonton sinetron, setidaknya kau bisa datang ke anime ini dan nonton animenya karena komedi. Dan percaya sama aku, kasih coba dan ya itu bakal bagus romansnya dan komedinya. Jadi setidaknya kalau kau nggak suka romance, kau bisa ketawa karena komedinya. Secara visual pun, anime ini bisa dibilang berbanding dengan karyanya Makoto Shinkai, yang dimana karyanya itu benar-benar memanjakan mata, kayak aku memanjakan mata buat ngelihat Alia.
Sumpah, kalau aku ngelihat Alia, mataku itu termanja-manja di sini. Soalnya Alia itu cakep banget, men. Dan aku minta tolong kalian, aku minta tolong banget buat carikan aku cewek dengan spek Alia. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa, aku nggak maksa. Kalaupun misalnya ada cewek dengan spek Alia, kemungkinannya 0,0000001% buat dia suka sama aku. Jadi ya, mohon maaf, 1000 maaf, aku kayaknya terlalu ngerasa pede. Anime Rosidere punya cerita tentang cewek tsundere yang selalu ngerjain atau mengungkapkan rasa sayangnya ke MC dengan bahasa Rusia. Yang dimana cewek ini beranggapan kalau nggak ada orang di sana yang bisa bahasa Rusia. Padahal si MC kita ini player CSGO, player pro CSGO. Jadi dia bisa lancar bahasa Rusia karena sering main sama orang Rusia. Ya ini lawakannya sering dipakai sih, tapi ya udahlah, mau diapakan lagi. Alasan aku bilang anime ini adalah salah satu romance yang terbaik adalah karena karakter yang ada di anime ini bener-bener unik. Terutama karakter Yuki. Itu karakter Yuki bener-bener dibikin eksentrik dan suka memecahkan suasana. Bisa dibilang karakter Yuki ini adalah sumber komedi. Dan aku yakin karakter-karakter lain juga punya komedinya masing-masing. Dan mereka suka dengan main karakter dengan cara yang berbeda-beda. Cerita romansnya juga tentang gimana karakter-karakter ini saling mendukung biar bisa mencapai tujuannya bersama. Kayak misalnya Yuki yang mendorong Alia supaya dia bisa lebih jujur dengan perasaannya. Atau kayak misalnya Masha yang cukup suportif dengan adeknya. Jadi pada dasarnya anime ini punya hubungan yang saling mendukung gitu biar kedua karakter ini saling bersatu. Sebenarnya ada banyak hal unik dari anime Rosidere, cuma aku malas buat ngejabarin satu-satu karena aku udah nge-review animenya juga. Jadi saranku coba nonton review itu juga sekalian. Nah sekarang dari anime-anime romance ini sebenarnya yang bisa ditiru itu bukan gimana karakternya menjadi dingin atau karakternya menjadi sok keren atau sok perhatian. Tapi dari anime romance ini kalian bisa belajar kalau good looking itu penting. Betul, good looking itu nomor satu, tapi kalau good looking dan cuek itu kok pasti ditolak juga dan nggak mungkin juga orang mau sama orang yang cuek. Yang dibutuhkan sama orang-orang itu adalah perhatian. Anime-anime romance ini ngasih tahu kalau yang dibutuhkan itu bukan cuma perhatian, tapi yang dibutuhkan yang lain itu adalah toleransi, yang dimana toleransi itu adalah hal yang penting. Kayak misalnya, kalau kau suka sama orang, kemungkinan kau bisa toleransi dengan kelakuan anehnya dia. Kayak misalnya, ketika kau suka sama orang, mungkin kau bisa toleransi kelakuan anehnya dia yang suka makan nasi padang tapi pakai sendok dan nggak pakai tangan. Mungkin kau bisa toleransi hal itu, atau mungkin kau bisa toleransi hal yang lain. Dan itu adalah 3 atau 4 anime romance yang terbaik di musim ini. Sebenarnya, aku nggak mau memasukkan 2,5 dimensional seduction itu. Karena ya, aku nggak mau masukin karena anime ini anime ecchi. Dan aku yakin beberapa di antara kalian juga nggak suka sama anime ecchi. Jadi ya anggap aja 3 itu doang. Dan aku kasih bonus tuh 4. Jadi ya udah cukup lah ya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku admin Yami, sahabat kalian para dewa anime dan setan anime. Ya itu aja dulu. Stay clean and sound. Kalau misalnya ada anime romance yang lain yang bagus dan nggak aku mention, kemungkinan karena animenya B aja atau karena emang nggak tersedia di layanan streaming Indonesia. Jadi jangan ngambek.